Nah ini Cian Ranti. Kita habis makan nasi. Belajar sendiri oke. Yang bawa sih? Iya. Iya. Nggak ada yang ini? Nggak ada, pakai cuma masih itu. Cuma dititipkan sama dia atau gimana? Iya, dititip. Adiknya yang kasih sih, Pak. Bibi, Nurani, Saya Pak. Osa, Biasa, Saya Pak. Marisa, Marisa, Monica, Mama Sri, Man, apa?
wawancara kerja gitu. Interview Pak. Kerja. Tidak di semua pesan. Nurwani, Nurjan, Puspita Sari, Ranti, Sewa. Iya, Sewa. Riza, Santi, Sefrona, Sewa. Cindy, Sewa. Sisi, Sutina, Sewa. Teguh, Kilani, Febri, Lola, Sewa. Yuli. Sewa. Oke, kita masuk ke bagian 3 mengenai etika profesi. Untuk etika profesi mungkin kalian sudah pelajari juga di mata kuliah etika bisnis dan profesi. Jadi saya cuma cerita aja pengertian etika. Etika adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang berterima umum di masyarakat, di mana perilaku yang berterima umum di masyarakat diperlukan untuk membuat kehidupan bermasyarakat berfungsi dengan baik. Oleh etika secara umum. Jadi kita tidak akan selalu membahas ini, karena yang kita fokuskan adalah etika profesi. Nah, elemen etika secara umum terpercaya, respect, bertanggung jawab, bersikap adil, perhatian, dan bermasyarakat. Sehingga di sini, karena kita lihat elemen etika secara umum adalah terpercaya, respect, bertanggung jawab, bersikap adil, perhatian, dan bermasyarakat, terutama terpercaya, respect, dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah perilaku etika. Masalahnya, auditing atau audit itu sendiri adalah suatu profesi, sama seperti dokter. Dokter itu adalah profesi, pengacara itu adalah profesi. Maka setiap profesi harus ada etikanya yang berkaitan dengan profesi itu masing-masing sendiri. Kalau misalnya di kedokteran ada etika tertentu, misalnya berhubungan dengan pasien. Habis itu kemudian misalnya sebagai dokter dia tidak bisa atau tidak boleh memeriksa atau mengoperasi keluarganya sendiri misalnya. Nah, sama juga dengan auditing. Auditing sebagai suatu profesi, di mana auditing itu sendiri berdasarkan dari suatu kepercayaan. Maksudnya kepercayaan siapa? Maksudnya bukan kepercayaan agama di sini, tapi kepercayaan masyarakat umum terhadap profesi tersebut. Di mana kalau misalnya kepercayaan masyarakat umum terhadap suatu profesi itu sudah mulai luntur, terutama di bidang auditing ini, atau orang per orang sebagai auditor itu percaya masyarakat terhadap orang tersebut sudah luntur sebagai auditor, maka apa yang dikerjakannya tidak akan bisa dipercaya. Masalahnya, pekerjaan auditor itu berhubungan dengan memberikan keyakinan atas laporan keuangan. Kalau sebagai seorang profesional dia sudah tidak dipercaya atau tidak dianggap, maka pekerjaan yang dibuatnya juga tidak bisa digunakan atau tidak bisa dimanfaatkan. Nah, kepercayaan masyarakat umum, pemerintah, dan dunia usaha atas cara-cara pelaporan akuntan dan nasihat-nasihat yang diberikannya ditentukan oleh keahlian, kebebasan tindak dan pikir, serta integritas moral akuntan. Ketidakpercayaan masyarakat dapat menggunakan martabat profesi akuntansi, yaitu terutama pada profesi auditor. Di mana setiap organisasi profesional akan berkepentingan mempunyai kode etik dan mengatur bahwa kode etik ini dijalankan oleh para anggotanya. Organisasi profesi seperti dokter, ahli hukum, notaris, dan seterusnya punya kode etiknya masing-masing. Di mana anggota profesi dituntut untuk menjalankan profesinya secara profesional. Kata profesional bermakna menjalankan tugas dan tanggung jawab lebih dari yang dilakukan oleh kebanyakan orang, atau lebih dari tuntutan hukum dan peraturan. Jadi sebagai auditor itu tidak boleh mengerjakan sesuatu secara sembarangan. Jadi harus secara maksimal. Karena kalau misalnya lah ya, kita ngomong misalnya laporan keuangan PT Indofood misalnya, ternyata ada kerjasama antara auditor dengan si
pembuat laporan keuangan PT Indofood yang harusnya perusahaan PT Indofood itu merugi, tapi malah dibuat menjadi laba. Nah, kalau misalnya ini ketahuan dan kemudian nanti menyebabkan misalnya PT Indofood bangkrut, berarti ada berapa banyak orang yang dirugikan dari PT Indofood, kebangkrutan PT Indofood itu. Atau misalnya jadi ada berapa banyak orang yang bisa di PHK, misalnya kalau ibaratnya PT Indofood itu bangkrut dan sebagainya. Jadi dampaknya luas. Profesionalisme diperlukan dalam membangun kepercayaan publik terhadap kualitas jasa dan kualitas dari profesi akuntan tersebut. Di mana Kode Etik Akuntan Publik Indonesia Kode Etik Akuntan Indonesia adalah pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa kode etik sekarang ada dua, yaitu adalah Kode Etik Akuntan Indonesia dengan Kode Etik Profesi Auditor, atau istilahnya singkatannya KEPAP. Jadi Kode Etik Profesi Auditor atau Akuntan Publik. Nah, Kode Etik untuk Akuntan Publik itu berdiri sendiri dan kemudian itu nanti akan digunakan oleh profesional di bidang auditing atau di bidang auditor publik. Jadi nanti namanya adalah yang dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Nah ini kayaknya belum saya ubah. Seharusnya ini adalah Kode Etik Akuntan Publik, adalah pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Karena Kode Etik Akuntan Indonesia itu adalah bentuk akuntan secara keseluruhan. Nanti singkatannya adalah KEPAP. Kode Etik Akuntan. Kode Etik Profesional. Oke, kemudian Kode Etik. Kode Etik Akuntan Publik Indonesia, tujuan profesi akuntansi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan standar profesionalisme yang tinggi. Di mana Kode Etik Profesi Akuntan Publik masih sama seperti yang di buku, ada dua bagian, itu adalah bagian A dan bagian B. Jadi untuk nanti yang kita bahas, misalnya kita nanti ujian ataupun kita untuk pembelajaran bagi kalian, kita gunakan yang ada di buku. Jadi kita belum gunakan yang baru. Karena kalau kita baca yang baru, berarti buku itu harus diupdate. Kalau kalian mau baca yang baru, sudah ada. Kalian bisa download di ini. Namanya Kode Etik Akuntan Indonesia. Nah, ini secara umum sama seperti ini. Kode Etik Akuntan Indonesia isinya bisa kalian download di alamat websitenya untuk yang ingin mengerti. Semuanya ada di sini. Jadi kita tidak akan membahas secara isi dalamnya, karena kalau kita membahas isi dalamnya sebenarnya harusnya ada di mata kuliah ketika di profesi. Jadi kita cuma di sini membahas mengenai kira-kira apa ulang lagi jelas. Jadi ada dua bagian. Itu adalah bagian A, menetapkan prinsip dasar etika profesi dan memberikan prinsip konseptual untuk menerapkan prinsip tersebut. Sedangkan bagian B memberikan suatu ilustrasi atau contoh. Jadi kalau kalian lihat di buku kalian, bagian A itu biasanya isinya adalah tadi mengenai poin-poinnya, dan kemudian bagian B itu nanti ada ilustrasinya. Ada contohnya nanti. Nah, Kode Etik menerapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi harus diterapkan. Kode Etik ini berlaku bagi anggota IAPI maupun bukan anggota IAPI. Maksudnya adalah mereka yang terdaftar sebagai akuntan publik, apapun yang bukan terdaftar sebagai akuntan publik. Yang penting dia melaksanakan atau melakukan audit atau pemeriksaan laporan keuangan. Jadi berlaku bagi mereka semua. Kode Etik mengharuskan praktisi untuk selalu menerapkan kerangka konseptual untuk mengidentifikasi ancaman atau threat terhadap kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi dan mengevaluasi
signifikansi ancaman tersebut. Maksudnya adalah sebagai auditor kita harus memperhatikan apa ancaman yang bisa apa yang akan muncul kalau misalnya kita melakukan suatu pekerjaan atau melakukan suatu audit. Jika ancaman tersebut mempunyai dampak signifikan pada pekerjaannya auditor terutama atau kepada integritas auditor, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman tersebut sehingga turun pada tingkat yang dapat diterima. Maksud tingkat yang dapat diterima itu ya kira-kira kalau misalnya masih bisa dianggap oh ini aman nih, maka kita bisa melanjutkan pekerjaan kita. Kalau misalnya tidak bisa diterima, berarti kita langsung menghentikan pekerjaan audit tersebut. Nah, ada beberapa prinsip di dalam etika profesi menurut IATI. Ada prinsip integritas, ada prinsip objektivitas, ada prinsip kompetensi serta kecermatan dan kehati-hatian profesional, ada prinsip kerahasiaan dan ada prinsip perilaku profesional. Jadi ada 5 prinsip. Pertama kita bahas prinsip integritas. Dalam menjalin hubungan profesional, setiap praktisi harus tegas, jujur dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Jadi, atau bisa dikatakan prinsip integritas ini ibaratnya dia tegas, jujur dan adil. Jadi tidak mudah goyah. Misalnya gitu. Tidak mudah goyah. Misalnya si perusahaan meminta tolong untuk mengubah atau memanipulasi laporan keuangan. Kemudian kalian diiming-imingi dengan misalnya iPhone berapa? iPhone 14 misalnya. Dan kemudian ada mobil juga, dikasih mobil. Misalnya gitu. Jadi prinsip integritas itu dari diri sendiri. Kalian harus tegas, jujur dan adil. Yang atau istilahnya apa adanya. Integritas. Prinsip objektivitas. Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan atau pengaruh tidak layak atau undue influence dari pihak-pihak lain mempengaruhi perkembangan profesional. Perkembangan profesional di sini tadi yang kemarin kita bahas mengenai opini auditor. Jangan sampai ada permasalahan pribadi dibawa sampai ke opini atau pertimbangan profesional. Misalnya nih, pada saat kalian melakukan, misalkan sebagai auditor, kalian melakukan pemeriksaan dan ternyata orang yang kalian periksa itu pemilik perusahaannya atau orang yang direktur keuangan yang kalian periksa itu adalah ternyata teman yang pernah membuli kalian dulu misalnya. Kemudian ada dendam. Nah, kemudian nanti mempengaruhi pertimbangan profesional. Jangan sampai seperti itu. Jadi walaupun ada dendam, nah, sebenarnya sesuailah dengan apa yang ada di lapangan, jangan diubah-ubah. Jadi itu berhubungan dengan subjektivitas. Kemudian benturan kepentingan, misalnya ada keluarga di situ, itu kan juga kategorinya benturan kepentingan. Jadi kita harus objektif juga. Kalau misalnya ada keluarga di situ, berarti kita tidak boleh ngaudit di perusahaan itu. Kita harus minta ganti sama orang lain, misalnya. Dan seterusnya. Pengaruh yang tidak layak, kayak misalnya berhubungan dengan misalnya ada apa ya, blackmail apa ya di Indonesia ini? Blackmail di Indonesia apa? Blackmail apa di Indonesia? Pemerasan, misalnya diperas, atau misalnya kalian diancam, nah itu undue influence, pengaruh yang tidak layak. Misalnya diancam keluarganya bisa diapa-apain, misalnya diapain, diculik, diapakan, itu udah ekstrim. Atau misalnya kejelekan pada saat kuliah dulu diumumkan, dibuka. Jadi kita tetap harus objektif. Ada subjektivitas, itu tidak boleh dipengaruhi subjektivitas. Ada benturan kepentingan, pengaruh yang tidak layak. Kemudian selanjutnya adalah prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional atau professional competence management. Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada tingkat yang dipersyaratkan. Maksudnya adalah auditor harus ikut kalau misalnya ada pelatihan terbarukan mengenai akuntansi. Misalnya ada pelatihan mengenai
PPN terbaru misalnya yang kemarin yang 11%, yang dari 10% jadi 11%, dampaknya itu kemana saja? Atau ada pelatihan mengenai prinsip akuntansi yang terbaru, ada perubahan pada prinsip akuntansi. Nah itu harus diikuti oleh si auditor. Itu adalah prinsip kompetensi. Atau kalau kalian mau jadi auditor, kalian harus mengikuti ujian bersertifikat akuntan publik. Nah, itu juga kategorinya kompetensi. Nah, sehingga klien atau pemberi kerja atau istilahnya perusahaan dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktek, perundang-undangan dan metode pelaksanaan pekerjaan. Dan setiap praktisi di sini maksudnya adalah si auditor tadi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku. Jadi dia harus hati-hati juga. Hati-hatinya ya dalam konteks sesuai dengan kode etik tadi. Kemudian prinsip kerahasiaan. Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh. Jadi kalau kalian sebagai auditor dan kemudian kalian melakukan pemeriksaan di dalam perusahaan, kalian tidak boleh membuka informasi yang ada di dalam perusahaan tersebut, kecuali memang sudah disampaikan secara publik oleh perusahaan tersebut. Misalnya, kalian punya kenalan, kebetulan kalian melakukan audit di perusahaan yang kebetulan teman kalian sebagai investor di perusahaan tersebut, di saham, ada banyak saham perusahaan tersebut. Kalian kebetulan sebagai auditornya. Nah kemudian pada saat kalian audit, kalian melihat atau kalian menemukan bahwa di situ perusahaan itu mau bangkrut karena ada kecurangan di dalamnya. Nah ini laporannya belum keluar nih, laporan dia perusahaan itu mau bangkrut belum keluar dalam bentuk laporan audit belum keluar. Jadi misalnya terjadi di bulan Februari lah, kalian ketahui informasi di bulan Februari. Nah kalian tahu teman kalian melakukan investasi di perusahaan tersebut melalui saham. Kalian beritahukanlah kepada teman kalian misalnya, perusahaan yang kamu istilahnya dia cerita kamu investasi di perusahaan ini kan, PTA ini kan. Nah itu tadi misalnya pada saat saya melakukan pemeriksaan, saya melihat tuh kemungkinan besar perusahaan bangkrut di bulan April nih, tapi laporannya belum keluar. Nah, kemudian kalian sudah beritahukan kepada teman kalian. Nah, teman kalian yang dengar, kemudian berusaha menjual sahamnya di perusahaan tersebut. Kan kalau ketahuan kan harga saham ya turun drastis loh. Kalau ketahuan perusahaan bangkrut atau ada kecurangan, harga saham pasti akan turun drastis. Nah, dia jual dulu sahamnya sebelum harganya turun. Nah, itu tidak diperbolehkan karena kalian membuka informasi rahasia kepada pihak luar. Kalau di dalam ini nama resminya adalah insider trading. Insider trading itu tidak diperbolehkan juga. Jadi kalian membuka rahasia perusahaan kepada orang yang kebetulan berinvestasi di perusahaan tersebut, itu tidak diperbolehkan juga. Nah ini berhubungan dengan prinsip kerahasiaan. Jadi dia tidak boleh auditor tidak boleh mengungkapkan informasi kepada pihak ketiga. Atau tadi dia melihat ada kecurangan di dalam perusahaan, kemudian dia langsung lapor polisi. Nah, itu juga tidak boleh. Karena stepnya lewat atau langkahnya itu kelewatan. Harusnya dia melapornya adalah kepada manajemen. Manajemen berarti internal perusahaan. Kalau dia melapor ke polisi berarti tidak eksternal, itu tidak diperbolehkan. Jadi tidak diperbolehkan. Itu mungkin adalah prinsip rahasia. Jadi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis yang tadi berhubungan dengan pemeriksaan tidak boleh digunakan praktisi untuk keuntungan pribadi atau pada pihak ketiga. Kemudian terakhir adalah prinsip perilaku profesional. Prinsip perilaku profesional di mana setiap praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi atau merendahkan nilai profesi itu sendiri di mata masyarakat. Tidak diperbolehkan. Misalnya tadi melakukan kecurangan, melakukan kerjasama dengan perusahaan dan seterusnya. Nah, hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga dan intinya menurunkan reputasi profesi. Jadi kita tidak boleh melanggar kode etik yang dibuat oleh pihak ketiga. Nah, itu adalah beberapa prinsip etika profesi.
Ada yang mau ditanyakan terus sebelum saya lanjutkan ke bagian tadi? Kalau belum, kita lanjut ke ancaman. Nah, ancaman terhadap prinsip dasar sebagaimana yang dimaksud dalam kode etik akuntan terdapat 5 juga ancaman. Pertama adalah ancaman kepentingan pribadi. Nah, ini mungkin di buku juga udah jelas karena ada contohnya juga. Kemudian ilustrasi ini sudah ada juga. Secara singkat, ancaman kepentingan pribadi ini adalah ancaman yang terjadi akibat dari kepentingan keuangan atau kepentingan lainnya dari praktisi maupun anggota keluarga langsung atau keluarga dekat praktisi. Misalnya, kalian sebagai auditor, keluarga kalian, misalnya suami atau istri kalian, pengen minta belikan misalnya tadi HP iPhone 14, tapi kalian tidak punya uang. Kemudian kalian pada saat itu kebetulan kalian melakukan pemeriksaan pada suatu perusahaan, kebetulan juga ditawarkan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan dan dibayar. Nah, itu namanya kepentingan pribadi. Jadi misalnya istrinya atau suaminya atau istri atau suami lah ngedorong misalnya satu suaminya minta mobil misalnya, istrinya minta tas channel atau misalnya iPhone tadi dan seterusnya. Nah, ini adalah kepentingan pribadi dan kemudian menyebabkan kalian melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Itu tadi melakukan kecurangan. Itu tidak boleh. Itu adalah kepentingan pribadi. Ada pribadi karena kebutuhan. Kedua, ancaman telah pribadi. Ancaman telah pribadi ini adalah yang terjadi ketika pertimbangan yang diberikan sebelumnya harus dievaluasi. Maksudnya adalah auditor sudah mengatakan A, kemudian karena kesalahan dia berubah jadi B. Nah, di mana kesalahan yang dilakukan ini adalah kesalahan karena kelalaiannya auditor misalnya. Nah, itu bisa juga terjadi. Itu namanya ancaman telah pribadi. Dan kemudian kalau misalnya dia mengubah pernyataan itu, berarti kan ada tanggung jawab di belakang itu. Di mana tanggung jawab itu adalah tadi dia ngomong A, kemudian jadi B. Ada kesalahan apa ini? Kalau misalnya masyarakat melihat kejadian tersebut, siapa yang salah? Apakah auditornya yang salah, ataukah perusahaannya? Nah, kalau di sini kalau cerita ini pasti auditor yang salah memberikan keputusan misalnya. Nah, itu ancaman telah pribadi. Udah ngomong A, keluarnya jadi B, diubah ke dalam. Kemudian ancaman advokasi. Ini ancaman yang terjadi ketika praktisi menyatakan sikap atau pendapat mengenai suatu hal yang dapat mengurangi objektivitas selanjutnya dari praktisi tersebut. Kalau yang ini si auditor mengatakan A, kemudian dia mendukung pernyataan lain, sehingga menyebabkan pernyataan yang sebelumnya dikatakan dia itu menjadi mengambang atau istilahnya dia itu jadi tidak bisa dipercaya lagi oleh masyarakat. Misalnya dia mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa opini yang dikeluarkan adalah wajar tanpa pengecualian. Kemudian dia mengadakan ralat atau sama kayak telah pribadi di sini yang mengatakan bahwa dia ada hubungan keluarga dengan orang yang di dalam perusahaan tersebut. Berarti kan nanti mengurangi objektivitas dari hasil pekerjaan dia. Orang nggak percaya lagi, tidak objektif berarti. Nah, kira-kira seperti itu bisa ancaman advokasi. Ancaman kedekatan. Nah, ancaman kedekatan berhubungan yang ketika terjadi praktisi terlalu bersimpati terhadap kepentingan yang lain sebagai akibat kedekatan hubungannya. Nah, ini yang terjadi kalau misalnya ada keluarga atau ada kenalan di perusahaan yang sedang diperiksa. Itu ancaman kedekatan. Karena misalnya dia ada dekat dengan orang di dalam perusahaan itu, maka dia berubah opini atau merubah opini. Atau ternyata pemilik perusahaan itu adalah mertuanya misalnya. Nah, itu juga tidak, itu namanya adalah ancaman kedekatan. Jadi auditor tidak boleh melakukan pemeriksaan pada perusahaan yang misalnya kita punya keluarga dekat atau teman atau kenalan atau keluarga. Tidak boleh.
Kemudian ancaman intimidasi. Ancaman ketika praktisi dihalangi untuk bersikap objektif. Ya, sesuai tadi intimidasi, berarti kita berhubungan dengan kalau dia diancam maksud di sini diancam, misalnya tadi diperas, anaknya mau diculik, kalau misalnya diberikan opini tidak wajar, nanti misalnya diteror misalnya, dan seterusnya. Itu ancaman intimidasi. Nah, ini contohnya. Ancaman kepentingan pribadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan juga, ini contoh yang lain. Ancaman kepentingan pribadi seperti kepentingan keuangan kepada klien, minta uang, minta uang pelicin. Kemudian ketergantungan yang signifikan atas jumlah imbalan jasa profesional yang diperoleh dari suatu klien. Kalau yang ini berhubungan dengan fee audit atau nilai kontrak audit. Kemudian kekhawatiran atas kemungkinan kehilangan klien. Jadi kalau misalnya ini kayak istilahnya karena klien itu klien besar dan kemudian si auditor atau KAP tadi ingin mempertahankan klien tersebut, maka dia istilahnya apa ya? Menjilat klien tersebut, dibayar-bayarkan. Oh ini Pak, nanti kalau misalnya ini ada kesalahan sedikit, nanti kami perbaiki, akan kami usahakan untuk perbaiki, misalnya gitu. Karena kalau semakin besar klien di dalam kantor akuntan publik, maka reputasi si kantor akuntan publik itu akan semakin baik. Kayak misalnya lah, kantor akuntan publik saya melakukan audit atas PT Indofood. Wow, kalau orang dengar kan ini KAP ini melakukan audit untuk PT Indofood nih, kan udah terkenal, udah kedengarannya udah bagus dan seterusnya. Jadi kalau di dalam kenapa di sini dikatakan kekhawatiran atas kemungkinan kehilangan klien, karena tadi sudah dijelaskan bahwa auditor itu berdasarkan reputasi. Jadi semakin baik reputasinya, maka biasa klien akan semakin banyak atau perusahaan yang diperiksa akan semakin banyak. Tapi kalau reputasinya buruk, maka bisa saja perusahaan itu tidak ada klien. Misalnya, yang kayak misalnya Hotman Paris lagi. Hotman Paris kan reputasi udah bagus tuh. Pasti banyak yang mau mau yang pengacaranya adalah dia, tapi bayarannya juga mahal. Itu reputasi. Jadi profesi itu berhubungan dengan reputasi. Atau dokter misalnya. Kalau kalian tahu dokter itu ada pernah melakukan malpraktek, mau nggak kalian pergi dokter itu? Mau. Nanti malah kalian kena jadi malpraktek itu. Kemudian ancaman soal pribadi. Nah, contohnya adalah penemuan kesalahan signifikan jika dilakukan pengevaluasian kembali hasil pekerjaan praktisi. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Jadi dia mengeluarkan pernyataan A, kemudian setelah diperiksa ternyata salah. Jadi dia mengeluarkan pernyataan B. Nah, itu telah pribadi. Jadi kayak misalnya saya memberi nilai kalian D misalnya. Kemudian kalian protes. Oh ternyata kalian dapat nilai B itu disebabkan karena saya salah mengoreksi misalnya. Nah, itu namanya ancaman telah pribadi. Kemudian saya ubah jadi telah pribadi. Kemudian ancaman advokasi. Ini contoh lainnya adalah mempromosikan saham suatu entitas yang efeknya maksudnya adalah saham atau istilahnya surat berharga, kan gitu. Surat berharga yang tercatat di bursa yang merupakan klien audit laporan keuangan. Nah, di sini prinsip ancaman advokasi ini berhubungan dengan kalau misalnya saya sebagai auditor melakukan auditor itu adalah misalnya tadi balik bilang, contohnya misalnya saya auditor PT Indofood, kemudian saya mempromosikan PT Indofood pada orang lain. Misalnya saya bilang, oh ini PT Indofood, pada saat saya sudah melakukan pemeriksaan, oh PT Indofood bagus kok nih sahamnya. Buktinya nanti keuangannya pada saat saya periksa tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, itu adalah ancaman advokasi. Jadi dia mempromosikan atau dia istilah terlibat secara tidak langsung dalam penjualan saham atau promosi dari saham PT atau perusahaan yang sedang dia periksa. Itu ancaman advokasi. Setelah ancaman kedekatan, ini ya tadi anggota keluarga ini udah gampang. Intinya ada kedekatan atau ada keluarga pribadi atau ada mantan pacar atau mantan teman dan sebagainya. Sudah kedekatan.
Ancaman intimidasi. Jadi kalau misalnya sudah ketahuan ada keluarga atau tadi ada kenalan di dalam PT yang mau diperiksa, bagusnya misalnya saya harusnya adalah keluar dari tim audit itu, minta diganti aja. Jangan sampai kita atau saya tadi sebagai tim audit di dalam perusahaan tersebut. Nah, nanti ini akan mempengaruhi namanya independensi. Nanti kita akan bahas independensi. Ada independensi, di sini. Nah, ini nanti kita lanjut kelima adalah ancaman intimidasi, seperti ancaman pemutusan perikatan. Nah, ini pemerasan pemutusan perikatan itu adalah pemutusan kontrak. Jadi istilahnya kalau misalnya dari perusahaan mengatakan bahwa Pak, ini tolong nanti kalau ada angka tolong diubah menjadi seperti ini supaya perusahaan laba. Kalau misalnya Bapak tidak mau ubah, nanti tahun depan saya nyari KAP lain aja. Misalnya begitu. Itu ancaman pemutusan perikatan. Perikatan itu maksudnya kontrak kerja. Atau penggantian tim perikatan. Jadi dia tidak mau misalnya timnya itu adalah si A, si B, dan si C. Maunya nanti si C, si D, dan si E misalnya. Itu adalah ancaman intimidasi. Sesuai namanya intimidasi. Jadi ini yang berhubungan dengan pemerasan, berhubungan dengan pemerasan gitu. Kayak ini ancaman dasar, ada yang bertanya? Enak kalau ada yang ditanyakan cepat ya. Yang korban tadi Pak, yang Kedekatan. ya kedekatan itu karena kayak nggak ada kantor akuntan di yang cocok untuk mereka kayak satu perusahaan ini yang menjadi seorang auditor kan ada kantor akuntan itu tidak cocok tapi ada yang cocok tapi ada keluarga kan seorang auditor kan harus profesional kan kalau begitu keluarga karena memang Nggak bisa. Jadi kalau misalnya KAP-nya itu, misalnya KAP yang dituju ada anggota keluarganya, misalnya saya sebagai pemilik usaha milik kantor akuntan publik B misalnya. Nah, pada saat saya milih itu ternyata di dalam kantor akuntan publik itu ada keluarga saya. Berarti bisa tetap saya menggunakan kantor akuntan publik itu boleh, tapi ada tapinya. Misalnya itu adalah si ABCD, namanya si ABCD. Nah, si ABCD itu tidak boleh masuk ke dalam tim yang melakukan pemeriksaan di perusahaan saya. Jadi KAP-nya masih boleh, tapi si ABCD ini tidak boleh masuk dalam tim yang memeriksa perusahaan saya. Jadi masih tidak apa-apa, walaupun KAP-nya ada keluarga. Tapi lain cerita kalau satu KAP itu keluarga semua, tidak boleh. Tidak boleh. Oke? Siapa nama? Siapa? Tunggu. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Kalau misalnya di dalam suatu perikatan, jadi yang tidak diperbolehkan itu sebenarnya adalah timnya, tim yang melakukan audit. Itu tidak boleh ada keluarga dekat. jadi memang tidak boleh harus tak boleh kenal misalkan dia teman gitu. Iya, nggak boleh. Jadi kalau misalnya teman, kalaupun dekat, itu juga sebenarnya tidak boleh. Tapi kan nanti kan seiring waktu, misalnya KAP itu kan boleh melakukan audit berkali-kali dalam suatu perusahaan. Kalau nggak salah 4 kali dalam 4 tahun berturut-turut boleh 4 kali. Berarti 4 tahun berturut-turut KAP yang sama itu boleh. Nah, seiring dengan berjalannya waktu kan makin lama makin kenal. Misalnya saya sebagai tim di pertama, kemudian tahun berikutnya kedua, tahun ketiga, tahun keempat, misalnya saya semua. Berarti kan saya makin dekat sama orang yang ada di perusahaan tersebut. Nah, itu sebenarnya juga tidak boleh. Jadi harus di rolling. Kemudian tadi ada batasan saya bilang 4 tahun misalnya. 4 tahun KAP itu berturut-turut melakukan pemeriksaan. Kenapa hanya boleh 4 tahun? Karena nanti kalau misal tadi ceritanya makin lama kan makin kenal. Nah, itu bahaya. Atau makin lama bisa saja ada laporan, ada manipulasi yang disembunyikan oleh si KAP itu misalnya. Jadi harus dalam 4 tahun itu harus ganti perusahaan. Ganti KAP. Jadi awalnya misalnya KAP A harus ganti KAP B.
Nanti kalau mau ganti lagi ke KPA itu ada jarak waktunya, ada masa tunggu misalnya. Masa tunggu itu dulu 2 tahun, sekarang jadi 5 tahun. Jadi kalau misalnya mau balik ke KAPA lagi, berarti harus 5 tahun kemudian baru boleh KAPA. Kira-kira seperti itu. Oke, kita masuk ke independensi. Walaupun seorang akuntan publik cakap dan mahir dalam melakukan pemeriksaan, namun apabila ia tidak independen atau tidak independen dalam keputusannya, ia tidak dapat menggunakan kemahirannya untuk kepentingan publik yang menuntut independensi. Jadi walaupun dia ahli, dia misalnya sudah kuliah ke Amerika, S3 ke Inggris misalnya, tapi kalau dia tidak independen, maka dia tidak bisa, ibaratnya itu tidak akan dipercaya kerjaannya. Nah, pertimbangan mengenai ada tidaknya ancaman terhadap independensi dapat timbul dari hubungan antara pihak-pihak di luar tim asuransi atau tim pemeriksa dengan file asuransi yang harus dilakukan juga. Nah, independensi ada 2. Ada namanya independensi dalam pemikiran atau independence in mind. Kalau ada yang di buku dulu kalau salah ada independence in mind, dan independence in appearance atau penampilan. Independence in mind atau independensi dalam pemikiran adalah sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengkompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional. Atau intinya independensi dalam pemikiran berarti dia pekerjaannya itu tidak mudah diganggu gugat oleh si klien. Dia tidak dia bekerja berdasarkan fakta di lapangan. Intinya independensi dalam pemikiran. Sedangkan independensi dalam penampilan berarti adalah sikap yang menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai informasi yang relevan kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional dari kantor akuntan publik itu dapat dikompromikan atau intinya dapat lebih berhubungan dengan independensi dalam pemikiran dan dalam penampilan. Ibaratnya kalian sebagai seorang auditor, kalau misalnya dikatakan dia independensi dalam pemikiran, berarti kalian mengerjakan pekerjaan itu sesuai apa adanya di lapangan. Kalian sesuai apa adanya yang kalian periksa. Kalau dia wajar tanpa pengecualian, ya wajar tanpa pengecualian. Nah, sedangkan kalau independensi dalam penampilan, ini berhubungan dengan penampilan kalian di mata masyarakat. Maksudnya di sini ada kata-kata yang ketiga, itu ibaratnya jangan sampai masyarakat melihat kalian bahwa kalian tidak independen. Contohnya gini, kalau misalnya masyarakat tahu bahwa di dalam perusahaan itu ada keluarga kalian atau ada kenalan kalian di perusahaan itu dan kebetulan kalian adalah sebagai tim pemeriksanya, apakah opini yang dikeluarkan bisa dipercaya? Mungkin bisa, mungkin tidak. Tapi kemungkinan besar tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena orang melihat, wah ini kayaknya walaupun misalnya gini ceritanya, walaupun kalian sudah independen dalam pemikiran, kalian kerjanya itu sudah sesuai dengan fakta di lapangan. Ternyata laporan keuangannya karena laporan keuangannya dia berdasarkan fakta di lapangan, memang laporan keuangannya wajar tanpa pengecualian. Dia mengerjakannya sudah sesuai dengan kalian mengerjakannya sudah sesuai dengan prosedur audit, sehingga kalian berikan opini wajar tanpa pengecualian, fakta sesuai fakta. Walaupun misalnya ternyata di dalam perusahaan itu ada keluarga kalian, berarti kalau misalnya masyarakat melihat bahwa atau masyarakat tahu bahwa kalian sebagai auditor itu ada keluarga di dalam perusahaan itu, dan kemudian kalian memberikan opini wajar tanpa pengecualian, berarti orang akan lihat, wah ini wajar tanpa pengecualiannya benar-benar wajar tanpa pengecualian, atau karena memang ada keluarga di perusahaan itu. Walaupun sebenarnya kalian mengerjakannya secara objektif,
Tapi kalau kalian dilihat oleh masyarakat itu kalian tidak independen dalam penampilan atau dalam tadi ada hubungan keluarga dengan orang di dalam perusahaan itu, maka pekerjaan kalian dianggap tidak independen. Jadi kalau kita ngomong berhubungan dengan independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan itu dua-duanya harus bersamaan. Nah, kalau misalnya saya balik ceritanya, kalian independen dalam penampilan atau kalian tidak ada keluarga misalnya di perusahaan itu, berarti kan independen. Tapi kalian tidak independen dalam pemikiran. Kalian kerjasama dengan orang di dalam perusahaan itu. Kalian memanipulasi data. Berarti tetap kategorinya tidak independen. Kira-kira seperti itu. Atau kalau kalian masih bingung, ini berdasarkan objektivitas atau berdasarkan apa yang ada di lapangan. Kalau yang ini berdasarkan dari penampilan atau pandangan orang terhadap kalian. Kayak misalnya contohnya gini. Oke. Kalian kerja dari rumah. Misalnya, pernah sering kalian dengar lah. Kalian kerja dari rumah, freelancer lah misalnya. Freelancer menggunakan internet. Atau kalian buka toko online. Kalau kalian buka toko online berarti kan tidak perlu keluar kan? Nah, berarti itu kalian tidak berisi dalam pemikiran. Kalian dapat uang, istilahnya kalian dapat uang itu secara halal. Tapi karena kalian tidak pernah keluar rumah dan kemudian tiba-tiba kalian beli mobil, kalian dikira pelihara tuyul. Nah, itulah independensi tidak independen dalam penampilan. Jadi pandangan masyarakat atau pandangan ibu-ibu komplek kepada kalian. Nah, itu berhubungan dengan penampilan. Jadi kalian nanti pertanyaannya, ini orang dapat duit dari mana? Dari tuyul kan? Atau dari misalnya dari hal-hal yang lain misalnya. Karena kalian tidak pernah kelihatan kerja. Kalian tidak pernah kelihatan keluar dari rumah. Kemudian kalian beli mobil, ngerenov rumah. Nah, dapat duit dari mana? Biasa, itulah namanya penampilan atau pandangan masyarakat terhadap kalian. Jadi nanti hubungan dengan auditor, berarti auditor itu harus dua-duanya, tidak boleh hanya salah satu saja. Dua-duanya harus independen, baru dianggap sebagai independen. Nah, independensi tadi yang berhubungan dengan itu ada berhubungan dengan kepentingan keuangan, pinjaman dan penjaminan yang diberikan oleh klien asuransi, hubungan bisnis yang dekat dengan klien asuransi, hubungan keluarga dan hubungan pribadi, personil KAP yang bergabung dengan klien asuransi, personil KAP asuransi yang bergabung dengan KAP, rangkap jabatan, keterkaitan yang cukup lama antara personil senior dan lembaga jabatan profesional. Yang pertama, kepentingan keuangan, berarti berhubungan dengan uang. Kalian punya kebutuhan, kemudian kalian kebutuhan karena tidak ada uang, kalian minta atau kalian disuap oleh si perusahaan. Suap ini tidak suap makanan tapi suap uang misalnya. Kepentingan keuangan. Ini adalah salah satu contoh dari pelanggaran terhadap independensi. Kemudian yang kedua, pinjaman dan penjaminan yang diberikan oleh klien asuransi serta simpanan yang ditempatkan pada klien asuransi. Nah ini misalnya kalau yang kedua kalian minjam uang kepada klien kalian, atau misalnya kalian mengaudit bank lah. Nah pada saat kalian mengaudit bank, kalian tidak boleh punya rekening di bank tersebut. Karena kalau kalian punya rekening di bank tersebut, ya nanti dampaknya bisa mempengaruhi independensi. Oh ternyata si A itu si tadi auditor itu misalnya si A itu si auditor ada pinjaman uang di bank itu senilai 2 miliar. Nah itu kalau ketahuan kan dampaknya seperti itu. Jadi kalian tidak independensi dalam pengambilan. Kemudian ada hubungan bisnis yang dekat dengan klien asuransi. Kalau kalian ada kerjasama dengan klien atau kalian ada kerjasama dengan si perusahaan yang sedang kalian periksa, itu juga tidak boleh. Ini hubungan bisnis. Nah yang keempat, hubungan keluarga dan hubungan pribadi. Kalian tidak boleh punya istri atau tidak boleh punya suami atau keluarga di perusahaan yang sedang kalian periksa, karena nanti akan mempengaruhi independensi. Kemudian yang kelima, personil KAP yang bergabung dengan klien asuransi. Nah maksudnya adalah saya sebagai auditor, saya bekerja juga di perusahaan ini sebagai komite auditnya misalnya. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Personil klien asuransi yang bergabung di KAP, nah ini terbalik. Jadi ada karyawan dari perusahaan itu yang bekerja di KAP
sama. Jadi ini dia cuma bolak-balik aja dengan mana. Kemudian yang ketujuh, rangkap jabatan personil KAP sebagai direktur atau pejabat klien asuransi. Nah, ini juga sudah diperbolehkan. Istilahnya dia ngabit dirinya sendiri, tidak boleh. Misalnya saya punya perusahaan dan kebetulan saya juga sudah punya gelar CPA, Certified Public Accountant. Berarti saya boleh melakukan pemeriksaan. Kemudian saya menyuruh kantor akuntan publik saya untuk memeriksa perusahaan saya sendiri, tidak boleh. Kedelapan, keterkaitan yang cukup lama antara personil senior KAP dengan klien asuransi. Misalnya mantan suami atau mantan istri, atau teman baik, sahabat, juga tidak boleh. Dan terakhir adalah imbalan jasa profesional. Nah, ini berhubungan dengan biaya kontrak atau fee audit, jumlah uang. Ada yang bertanya? Kamu sudah coba tangan belum? Kemarin itu waktu dari situ ada kasus itu bahwa seorang auditor itu tidak boleh mempunyai bisnis. Itu bagaimana? Apakah memang tidak boleh atau gimana penjelasannya? Itu bagaimana nih? Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau bisnis itu kalau selama dia tidak berhubungan dengan yang diperiksa, yang perusahaan yang diperiksa itu tidak masalah sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya dia punya bisnis, misalnya nih saya punya bisnis saya adalah supplier, sebagai supplier distributor barang, dan kemudian perusahaan yang saya periksa, misalnya saya sebagai auditor, saya meriksa perusahaan yang menggunakan jasa supplier saya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, itu maksudnya. Oke, ada lagi mungkin? Nah, yang di buku itu kan udah jelas tuh bagian kode etik. Nah, kalau misalnya ada contohnya juga, contoh-contoh ancamannya, kalau misalnya kalian kemarin lesung, kemudian ada yang mau ditanyakan dulu secara, karena kan tidak mungkin saya menjelaskan dari awal sampai akhir untuk secara detail, karena itu juga satu materi untuk satu mata kuliah. Itu adalah kita bisa kompresi. Jadi saya secara garis besar ini. Kenapa? Tentang mendefinisi pemikiran yang skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional itu maksudnya adalah kalian tidak mudah percaya terhadap klien. Jadi kalian ibaratnya itu kalau misalnya klien memberikan suatu daftar, misalnya daftar nilai persediaan atau daftar nilai depresiasi atau angka depresiasi, itu kalian tidak boleh langsung percaya terhadap daftar depresiasi yang dibuat oleh si klien. Walaupun klien itu adalah lulusan ternama, misalnya lulusan dari luar negeri atau dari luar planet pun sekalipun ya, istilahnya kita tidak boleh mudah percaya. Walaupun dia lebih pintar daripada kita, misalnya kita tidak boleh langsung percaya oleh hal yang dibuat oleh klien. Sehingga kalau kita hubungkan dengan skeptisisme profesional, berarti itu adalah kalian mengerjakan kembali. Kalian tidak mudah percaya dan kemudian kalian mengerjakan kembali. Berarti kalian buat itu kembali. Nah, itu namanya skeptisisme profesional. Kalian tidak mudah percaya. Tadi kan saya tersinggung skeptisisme itu kalau itu mempertanyakan atau mencurigai terhadap kecurangan gitu. Mempertanyakan atau mencurigai. Sebenarnya mempertanyakan atau mencurigainya. Jadi itulah tadi, kalian tidak mudah percaya. Berarti kalau kalian tidak mudah percaya, berarti artinya apa? Kalian tidak mencurigai, kan berarti istilahnya mencurigai hal yang dibuat oleh si klien. Nah, kamu dapat dari internet, tapi masalahnya yang kamu baca tadi itu konteksnya sama nggak dengan yang sedang kita bahas. Kalau kita ngomong kode etik, misalnya kamu cari kode etik di internet. Kalau kamu kebetulan dapat kode etik akuntan, ya oke. Masalahnya kalau kamu dapat kode etik dokter, beda kan konsepnya. Nah, skeptisisme profesional ini yang kita omongkan, ya memang curiga. Kita ngomong ambil yang pertama. Tapi kalau kita ngomong tentang kecurangan, ini belum tentu. Perusahaan sudah membuat daftar depresiasi. Kita boleh curigai. Maksud curigai di sini udah benar atau belum?
bukan kita curigai bahwa di situ ada kecurangan. Nah, tapi kita curigai bahwa apakah daftar yang dibuat oleh perusahaan ini sudah sesuai belum dengan PSAK. Itu maksudnya. Nah, kalau misalnya kamu baca di internet tadi curiga itu semuanya berhubungan dengan kecurangan, itu enggak juga. Karena kalau misalnya kita audit, kita ambil dasar bahwa perusahaan itu tidak berbuat curang. Kita ambil dasar bahwa apakah perusahaan ini sudah sesuai dengan PSAK. Kalau kita kebetulan ketemu kecurangan, barulah kita laporkan. Tujuan awal dari audit untuk laporan keuangan kemarin sudah saya jelaskan di bab 1. Yang ini misalnya jasa yang diberikan oleh auditor itu ada banyak. Jasa yang diberikan oleh auditor itu banyak. Tidak hanya satu, ada banyak di situ. Ini ada banyak. Nah, kalau misalnya kita ngomong salah satu jasa yang diberikan itu adalah mengenai audit, yaitu adalah audit yang berhubungan dengan laporan keuangan, ini audit atas laporan keuangan, berarti dia akan memberikan suatu keyakinan atas laporan keuangan itu. Kita tidak menilai bahwa dia melakukan kecurangan. Tapi, kalau misalnya kita sudah melakukan under assurance service, yaitu contohnya adalah audit forensik misalnya, nah itu sudah kita menggunakan dasar bahwa perusahaan melakukan kecurangan di dalam perusahaan itu. Karena audit forensik itu ingin mencari, menginvestigasi berapa besar kecurangan yang dilakukan oleh si klien atau orang di dalam perusahaan itu dan kerugiannya bagi perusahaan. Tapi kalau kita hanya memberikan jasa audit atas laporan keuangan atau audit atas laporan tahunan, itu tidak perlu mencari kecurangan. Kalau kebetulan ketemu ya oke, kalau tidak apa-apa, tidak bisa dipaksa. Nah, kalau sudah ketemu misalnya kita melakukan audit atas laporan keuangan tahunan, ketemu nih kecurangan nih. Nah, habis itu setelah audit atas laporan selesai, baru masuk kalau misalnya ada memberikan jasa akuntan audit forensik, nah baru masuk di jasa audit forensik. Beda jasanya jadinya. Kayak misalnya kalian sebagai pembersih ruangan, misalnya kalian hanya bersihkan lantai aja. Kalau misalnya mau bersihkan AC, jasanya lain. Misalnya gitu. Misalnya kamu sebagai OB misalnya dibayar untuk bersihkan ruangan, nyapu lantai. Kalau kamu mengerjakan dua-duanya sama bersihkan AC, mau nggak dibayar 1 jam? Enggak kan? Nah, ibaratnya juga sama dengan auditor. Jadi auditor kalau misalnya kita ngomong tadi bersihkan lantai, itu adalah bersihkan jasa auditnya. Kemudian pada saat bersihkan lantai, ternyata ada keramik yang rusak misalnya, ada keramik yang yang terbuka misalnya, yang jadi jelek misalnya. Apakah kalian langsung membetulkan keramik itu? Tidak. Kalian tunggu diminta dulu, diminta pasti ada bayarannya. Nah, baru kalian betulkan. Nah, itulah audit forensik. Kebetulan pada saat kalian bersihkan ruangan misalnya ruangan berapa nih? 14. Nah, ruangan 15 dari ruangan 1 sampai ruangan 13, ruangan 14 tidak ada kerusakan sama sekali. Pada saat kalian nyapu ruangan 15 ada keramik yang terbuka. Berarti kebetulan ketemu. Dan kemudian berarti tinggal kalian laporkan, oh Pak, ini ada ruangan yang rusak keramiknya, mau saya betulkan, tapi bayar, ada biayanya, ada biaya tambahan. Itu maksudnya. Jadi kalau kebetulan lihat ketemu, ya udah. Kalau nggak ketemu ya nggak apa-apa. Yang penting auditor kalau melaksanakan pekerjaannya sesuai prosedur. Jangan sampai kalau ada prosedur 1, prosedur 2, prosedur 3, prosedur 4, kalian mengerjakan prosedur 1, 3, dan 4. Prosedur 2 tidak dilakukan. Dan kemudian kalian mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Kalau misalnya ternyata opininya salah, opini itu bisa salah. Ternyata kalian berikan harusnya adalah ada masalah di dalam perusahaan itu. Nah, kebetulan masalahnya itu ada di prosedur kedua tadi. Nah, itu bisa kalian kena masalah juga. Bisa saja itu nanti jadi kategorinya adalah pelanggaran kode etik. Kalian tidak sesuai prosedur. Nanti itu bisa kena nih. Bisa saja nanti kalian juga ikut dituntut karena kesalahan pekerjaan. Atau misalnya kalian diminta untuk bayar denda. Itu bisa juga.
Nah, kira-kira seperti itu. Oke? Jadi skeptisme itu berhubungan dengan curiga, tidak mudah percaya dengan apa yang diberikan oleh klien. Kalau kita ngomong dalam konteks audit. Jadi, kan tentang ancaman. Misal tadi Bapak bilang itu ancaman terhadap keluarga maupun pribadi. Nah, di sini kan seorang auditor tuh harus menerapkan yang namanya itu independensi pemikiran sesuai dengan lapangan. Terus dia ada dua dilema nih. Yang pertama ancaman, yang kedua itu apakah dia harus mengerjakan sesuai dengan sesuai dengan auditor. Sesuai dengan permintaan perusahaan kali, dia mau mengerjakan sesuai fakta, atau minta sesuai permintaan perusahaan. Nah, kalau permintaan perusahaan itu manipulasi, apakah dia antara melakukan manipulasi laporan keuangan atau dia melakukan sesuai fakta? Nah, ini yang memutuskan adalah auditor itu sendiri. Kalau misalnya dia ternyata diintimidasi, auditor bisa mundur dari penugasan itu. Maksud mundur itu dia keluar, nyari ya AP lain misalnya, itu bisa. Atau dia mengikuti permintaannya si klien, itu juga bisa. Jadi tergantung dari pribadinya. Kalau kita ngomong kode etik, ini berarti berhubungan dengan pribadi. Kalau kita bahas tadi adalah berhubungan dengan integritas diri dari auditor itu masing-masing. Ibaratnya kamu lah, kamu mau ngebolong atau mau kuliah, itu kan terserah kamu, tidak ada yang maksa. Kecuali kalau memang kamu udah tidak peduli lagi dengan kuliah, udah bisa kuliah, misalnya. Jadi semuanya balik lagi ke diri pribadi auditor itu sendiri. Oke? Udah. Kalau lagi aku tanya terus. Kan masih lama. Yang lain? Yang lain? Yang mau ditanya? Ada? Ada lagi? Oke, kalau kalian baca dan kalian lihat ada yang masih kurang kalian pahami, tanyakan. Tapi kalau misalnya kalian sudah paham, gimana? Berarti nilainya bisa jawab ya di masing-masing. Oke, nanti saya kirimkan ini drive-nya, saya lupa terus kirimkan drive. Saya kirimkan dari drive. Oke, kalau itu saya akhiri sekarang. Itu kan ada contoh ancaman tuh. Kalau masih kurang paham, kita tanyakan. Untung ganteng. Aku ini sampai